Ya, terima kasih semua udah datang ke press screening. Ya, menjadi David bukan hal yang mudah buat gue. Ya mungkin di awal gue ngerasa oh ya udah kayak karakter cowok pada umumnya aja nggak sih di film-film yang emang suka sama si cewek, terus habis itu ya kekuatan cinta gitu bla 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 segala macam. Tapi ternyata pas baca makin terakhir kok di sini beda ya. Makin lama pas gue baca kok gue ketusuk iya oke. Terus di sini pelan-pelan menjadi setelah itu begini gini gini. Oh beda ya dari kayak biasanya ya. Dan ini pengalaman pertama banget buat gue juga di sini meranin karakter dengan twist yang sebesar itu juga. Terima kasih buat semuanya jajaran cast and crew yang udah bekerja sama dengan sangat baik, yang udah bisa apa ya bikin gue jadi cukup percaya diri dengan hasil yang udah kita semua lakuin gitu. Buat Mas Rizal, thank you so much yang udah ngasih banyak input gimana caranya getar-getarin badan. Dikasih input itu juga dari Mas Rizal juga seperti apa bentuk badannya juga Mas Rizal juga ngasih tahu dari awal apa? Iya kan Mas Rizal yang ngasih tahu ke kami nanti begini nanti coba lebih itu Mas Rizal itu. Dan lo masih ingat sampai sekarang ya? Iya, masih ingat banget. Gimana getarnya? Iya, gitu lah pokoknya nanti udah nonton kan? Udah, tapi kalau kalian ini kan udah pada nonton, jadi ini off the record ya, jangan di-share juga. Mas Rizal tuh kayak, boleh gak nanti kamu yang gitu, senang banget liat Mas Rizal tuh kadang Mas Rizal habis kayak gitu-gitu dia ketawa. Jadi maksudnya sebegitu menyenangkan. Iya bener, jadi emang di sini tuh kita syuting menurutku ini syuting lumayan menguras tenaga dan energi banget ya. Tapi beberapa kali juga pas promo kemarin aku selalu bilang kalau kita di sini tuh capeknya tapi capek nyengir. Iya. Capek tapi kita nyengir, happy gitu. Walaupun badan tuh sebenarnya pas tidur gitu. Gitu. Tapi tetap bangun-bangun tuh moodnya udah pasti bagus karena bangun tidur bakal ketemu sama para cast dan kru yang seru. Pas setelah syuting juga kita baru aja menyelesaikan hari itu bersama orang-orang yang kita sayang. Itu dia aja Dito. Thank you Jen. Selanjutnya kita ke Buki memang. Buki, tepuk tangan dong. Lo jadi berubah karakter sifat yang ada di sini kan juga terjadi di karakter lo di sini. Ini gimana ngobrol sama Mas Rizal, Mas Monji untuk develop karakter lo, Bung? Silakan. Jadi gue ngerasa lumayan beruntung karena gue di-share playlist sama Mas Monji. Iya. Dan itu lumayan ngebantu untuk kayak dapetin moodnya Randy itu kayak gimana. Tapi ya itu lumayan challenging juga soalnya Randy itu kan dia punya layers yang lumayan berat juga kan. Dan di sini ya lumayan harus ngulik juga gitu karakternya mau kayak gimana, dan banyak banget diskusi bareng Mas Rizal, Mas Monji, sama Pandit juga, jadi kita bikin backstory sendiri yang diceritanya pun sendiri, nggak kita ceritain di filmnya gitu. Yeah. Dan itu lumayan back and forth dan akhirnya kita setuju dengan backstory yang make sense antara relationshipnya si Randy dengan semua karakter yang ada di sini. Dan dari situ sangat membantu sih untuk bisa masukin peran itu gitu. Dan kayak jaga sih misteriusnya lo tuh baik atau enggak, gimana itu tetap bisa ngejaga itu, gimana tuh Buki ngatur emosinya? Nah, aslinya juga gitu. Misterius ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, kebantu sama energi jajaran cast juga, semuanya kayak sangat ngebantu juga. Soalnya meskipun kita have fun dan ketawa-ketawa gitu-gitu pas lagi off screen, tapi pas kita udah di set, udah standby, udah beneran masukin karakter dan beneran you give off energy dan you take in energy juga kan dari lawan main lo, dan itu sangat amat membantu kita untuk masuk ke dalam perannya, mau misterius atau apapun gitu kan. And Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Buki, memang sure. Kita kan Coki, Cok, ceritain dong Cok gimana penampilan sebentar namun berkesan untuk teman-teman yang ada di sini, dan lo menjadi sosok kunci sebenarnya. Pintu nggak bisa dibuka gara-gara lo doang yang tahu. Jahat ya, pemilik rumahnya aja nggak dikasih tahu. Gimana Cok lo mau megang kunci di film ini in real beneran? Literally ya. Silakan ceritakan.
Ya, selamat sore rekan-rekan wartawan. Di film Pusaka ini film Sebelum lo ceritain lo sapa dulu dong. Iya dong dengan khas lo. Selamat sore orang-orang lemah yang kalau donor darahnya disedot jarum suntik. Kalau saya no. Saya kalau donor darah, saya biarkan tubuh saya digigit ribuan nyamuk. Nah baru nyamuk-nyamuknya saya giring ke PMI. Security-nya kayak gini, jadi nggak takut tadi. Nah sekarang ceritakan ke teman-teman gimana peran yang lo pegang tokoh kunci ini nih. Silakan. Ya, ini film Pusaka, film horor pertama saya. Sebenarnya karakter Darmo di film Pusaka ini kurang lebih nggak jauh-jauh dari karakter real saya yang irit ngomong, yang ekspresinya minim. Tapi yang tantangan di film ini adalah benar-benar apa ya, fisikku ditempa banget. Untung selama ini rajin nge-gym dan latihan kaki yang berguna banget ya. Iya. Ada kesulitan nggak proses yang lo adegan yang lo lakukan, karena teknis banget tuh kan di situ ya mas ya untuk karakter Darmo ya. Ya benar, di karakter Darmo di beberapa scene memang apa challenging banget. Apalagi pas part ngasih HP tuh, wah. Nah, itu benar-benar kemampuan acting saya diperas di sini, benar-benar. Saya selama ini di Gunung Lawu jadi berguna banget untuk satu scene ini doang. Tapi menyenangkan ya syuting bareng sama teman-teman di sini ya, Cok. Ya, menyenangkan banget dan bondingnya juga cepet dan enak para jajaran cast ini, dan terutama Mas Rizal juga banyak membantu untuk mengarahkan acting, terutama untuk aku sendiri. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Coki dan Kevin. Oke, luar selanjutnya Mas Yosef El Kiara beralihnya di sini sebagai profesor. Banyak info-info tadi kita sebagai penonton jadi belajar juga nih. Jadi belajar. Ini gimana ngobrolnya? Juga ngobrol sama Iya nggak sebagai dosen di sini, ceritanya silakan. Ya, selamat sore rekan media. Jadi yang part yang saya harus menghafalkan itu adalah part yang saya harus hafal benar-benar. Iya. Ya, karena ada sesuatu yang kalau misalnya kalau kita hafal pas di set itu suka lupa kayak gitu. Nah, itu adalah yang sesuatu yang saya benar-benar tekankan terus. Nah, waktu saya menerima skrip ini saya benar-benar excited sekali dan juga saya pikir pas saya lihat, saya ini yang mungkin dari segi fisiknya saya yang paling tua nih, wah ini benar-benar sangat-sangat menantang juga. Tapi benar kata teman-teman, dengan teman-teman yang dengan sutradara, dengan tim, dengan yang sangat positif, saling menghibur, saling menguatkan, itu benar-benar pengaruh sekali kita di lokasi. Jadinya itu benar-benar salah satu faktor yang sangat menguatkan saya pribadi dan juga teman-teman lainnya. Yes, itu ya. Terima kasih Mas Yosef. Kita ada Iksan Samyani juga. Iksan boleh ceritain dong, tadi teman-teman ada yang setuju tuh, gue kalau jadi dia juga gitu kayaknya ngumpet tuh lah. Dia pasti selamat apa itu. Ini gimana develop karakternya, ngobrol Mas Rizal sejauh mana untuk karakter, silakan. Selamat sore teman-teman media. Saat pertama saya ditawarin, begitu tahu Mas Rizal, saya langsung iya mau. Karena saya udah pernah kerja sama beliau dan itu menyenangkan sekali. Jadi dan sekarang malah double menyenangkannya gitu. Ya. Saya dapat film yang banyak fisiknya gitu, sedikit dialog, which is menyenangkan. Terus jadi memang karakter saya di sini di kehidupannya memang si Ade ini agak terkucil lah ya, dia kalau kantor paling belakang gitu kalau di kantor. Jadi ketika dia dikejar-kejar ya jadi manusia normal aja, gue yang penting nyelamatin gue dulu kan. Iya. Gitu. Itu adalah reaksi normal dan tapi ketika itu berubah dia mau jadi baik malah jadinya apes gitu. Jadi ya itu apes aja deh di sini. Untuk proses sih menyenangkan sekali, saya udah tahu gitu Mas Rizal, saya tahu akan detail gitu. Kemudian dan pada saat ini juga dengan teman-teman ini chemistry-nya udah terbangun banget karena udah pernah beberapa saya kerja bareng juga. Jadi saya rasa
ini sangat-sangat enjoy syuting ini, nggak ada sama sekali hal-hal yang negatif, semuanya positif kita bangun semua. Kalau ada yang capek kita support, kalau ada yang ada gimana kita support, terus kita lakuin tiap hari. Jadi kalau kita lihat apapun terus kadang-kadang kita kerjain, kita surprisein supaya kita bangun satu chemistry itu jangan sampai hari ke terakhir itu harus tetap satu gitu. Iya sih, itu dia. Siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk seluruh jajaran. Semua pilihan yang dilakukan oleh karakter-karakter yang dibuat oleh Monji ini selalu memiliki dasar, selalu memiliki alasan. Kadang-kadang mungkin kita tidak setuju dengan alasan yang dia buat, tapi kita paham kenapa dia melakukan pilihan itu. Dan saya rasa itu penting, maksudnya orang itu walaupun melakukan hal yang kita tidak suka, tapi paling nggak kita mengerti dia datangnya dari mana. Dan itu yang saya senang dengan skrip ini adalah semua karakter itu tercover. Dan balik lagi tadi, kalau misalnya tadi nanya, message-nya apa ya? Ya mungkin saya nggak akan bilang message-nya ini, tapi ya bahwa salah satu adalah kebaikan itu dilihat dari perspektif sebenarnya. Aku belajar nangisnya dari mana ya? Dari kecil kayak. Dari pengalaman. Sedih. Nangis loh. Kontraknya udah selesai. Aduh lah. Kontrak baru nanti nangis lagi. Tungguin ya. Aku ini tipe orang yang perasa banget kebetulan. Nah, aku tuh setiap syuting itu aku minta waktu 5 menit, 10 menit. Jadi kadang maaf buat teman-teman kalau misalnya di set aku suka diem sendiri gitu karena aku pingin masukin adegan itu benar-benar ke dalam diri aku gitu. Gimana kalau aku beneran ada di posisi ini, kondisinya kayak gini. Jadi kadang apa yang keluar itu kadang aku nggak kontrol gitu. Karena itu emang bener-bener keluar sendirinya gitu. Jadi emang merasakan apa yang terjadi saat itu. Wow, tepuk tangan dong untuk San. Thank you. Kalau kau ini gimana dirimu Tadi apa sih belajar ini? Iya, belajar koreonya, ekspresinya dan lainnya. Workshopnya berarti berapa lama tuh Enggak, intensnya? aku nggak acting itu, aku memang setiap hari kayak gitu. Belum kenal aja kalau udah tiap hari ya kan? Aku tiap hari gitu. Nggak, jadi bisa mana nanti kontak bagus. Iya, itu serem sih di-shoot-in. Jadi tadi sama kayak Mas Rizal, terus waktu kita reading sampai ada workshop cara jalan, terus cara nengok, bahkan waktu aku casting aja tuh, aku kebetulan lagi di luar kota, cuma diminta satu videonya, suruh kesurupan. Terus kayak aku, aduh kesurupan gimana ya coy, gue belum pernah kesurupan nih gitu kan. Jadi aku kayak research gitu, orang kesurupan tuh kayak gimana, jadi terus tahu gerak geriknya kayak gimana gitu. And the rest of it aku enjoy jadi psycho. Enggak ya, enjoy gitu ya. Iya, the rest of it aku sangat menikmati dan ngobrol sama Mas Rizal juga. Kalau kayak gini, aku jalannya kayak gini, aku baliknya kayak gini, karena kan itu berhubungan sama teknis kamera juga kan. Nanti aku jalan, nanti aku boleh gini nggak sih, aku boleh gitu nggak sih, dan Mas Rizal selalu ya oke, it's good, ini gitu. Oke. Baik, gue dari ruangan ini semangat. Dan yang kerennya lagi, Uli itu pas salah satu hari tiba-tiba dia kasih semua orang lighter dengan muka-muka setannya macam-macam. Jadi bayangin, itu sampai sekarang ada. Jadi setiap kali gue ngeliat itu, setiap kali gue lagi di kamar, kalau tiba-tiba ngeliat ke lighter gue, anjir muka Sandra. Banyak lagi mukanya kan. Jadi selalu dihantui oleh Uli setiap hari. Sampai sekarang kan dia sampai ada. sekarang. Jadi itu bener-bener serem banget, tapi ya itu gila banget. Tadi mau ngomong tentang bagaimana bahasa binatang itu misalnya gitu. Menurut saya Pak, hal seperti itu adalah sesuatu hal yang normal. Maksudnya normal itu tentu orangnya juga beda-beda. Tapi saya rasa tipe karakter anak-anak muda seperti dia, seperti dia gitu kan. Ya itu adalah biasa Pak. Kalau orang kadang-kadang aja ada tiba-tiba kucing lewat aja kaget teriaknya anjing gitu. Padahal kucing ya kan? Iya. Nah, jadi saya rasa make sense aja sih Pak. Tapi kalau misalnya mungkin yang ngomongnya tipe karakter mungkin Syarifah atau saya mungkin nggak cocok atau Profesor Dirga yang ngomong gitu kan nggak mungkin. Tapi karena mereka ya nggak apa-apa, jadi make sense aja gitu sih.
ini sebetulnya gue mau jangan sampai salah. Ken, Nandi, ini total 3 rumah kan ya? Iya, 2. Iya, jadi yang dilihat itu 2 rumah sama 1 studio menjadi apa yang kalian lihat di sini. Jadi yang semua yang dalam rumah interior itu ada 2 rumah sebenarnya, tapi kelihatan kayak 1 rumah. Itu kekeranannya memang dari set desainnya kita. Dan ruangan basement itu semua studio, semua kita bangun. Dan itu pas saya juga ngeliatnya di studio itu juga langsung ngomong ke Rizal, wah, habis ini mau ditaruh di mana ya? Gitu. Sampai sekarang saya juga masih bingung kan mau diapain ya kan. Siapa tahu ada yang mau buat ruangan buat tanah gitu kan. Kabarin gue gitu. Ada tuh setnya masih ada ya? Masih ada. Jadi setnya dibangun ya. Mungkin boleh menambahkan Mas Rizal gimana alasannya untuk set, misalnya kenapa mesti dibangun untuk di film ini? Ya pas pertama kali kita dapat skripnya kan kita belum ada rumah. Jadi kita langsung, wah seru, wah keren, wah seru, wah menjadikan. Wah ini nih, ke bawahnya. Nah selesai kan, yuk kita persiapkan. Rumahnya gimana ya? Emang ada rumah kayak gini? Rumah yang besar banget, yang sedemikian rupa bisa menjadi tempat untuk menjadi museum. Itu pas kita baru sadar akan fakta itu yang harus kita cari, kita lumayan ini sih, lumayan kayak berhenti gitu ya. Karena skrip udah selesai dan akhirnya kita berhadapan dengan itu gitu loh. Jadi Rizal yang ngerepotin kita. Yang ngerepotin adalah Mas Monty. Ini. Dan memang karena kalau misalnya tadi Monty bilang tiap kali skripnya berubah, Dena berubah, itu benar banget. Dan sebenarnya rumah itu tuh adalah karakter. Jadi rumah sendiri itu adalah karakter tersendiri di film ini. Jadi itu yang menurut saya juga sesuatu yang sangat seru ya dan beda ya. Dan untung kita dapat 1 rumah ya yang memang mendapatkan semua yang kita perlukan ada di situ, tapi ternyata masih kurang juga, makanya perlu 1 rumah lagi dan perlu studi lagi. Yes, oke. Yang gue pengen utarakan adalah 1, pertama pusaka ini tentu dari ide semua orang di sini, dari penulis juga, dari tim kreatif apapun semua. Tapi 1 hal yang kemarin kita pengen tonjolin adalah bisa nggak sih kita buat sesuatu cerita horor atau suatu cerita yang menarik, tapi ambil dari cerita rakyat gitu kan. Jadi intinya of course salah satu inspirasi kita adalah dari cerita Empu Gandring sendiri kan. Jadi itu mungkin kita cuma menjelipkan dikit-dikit dan tentunya bukan pesan moral atau apapun, tapi seenggaknya pengennya sih harapan kita adalah dari film ini orang jadi pengen tahu tentang Empu Gandring, apa tentang sejarah atau tentang cerita-cerita rakyat yang lainnya gitu kan. Dan supaya kita juga buktiin kalau ya cerita rakyat kita tuh keren-keren dan bisa kita bisa olah untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Dan kedua, ini yang gue suka banget dari tim kreatif kita ya, tim kreatif MVP dan juga Monji dan banyak lagi tentunya ada mungkin penulis lain dan produser lain, tapi selalu saya banggain adalah kita selalu bisa membuat cerita-cerita yang berkreasi dari nol gitu. Of course ada banyak film dari buku, dari apapun, mau yang viral apapun, tapi the best movies for me yang benar-benar dari creative thinking. Jadi sebisa mungkin saya pengennya lebih banyak ide-ide kreatif, ide-ide baru, bukan ngambil dari sini, bukan viral-viralan, tapi benar-benar kita create something new yang bisa di-enjoy oleh seluruh masyarakat. Yes, iya benar. Terima kasih Bang Red, luar biasa. Saya sering baca misalnya gitu kan, wow ini kok sesuatu yang pusaka dijadiin gini-ginian, atau keris atau apa begini. Tapi kenyataannya sebenarnya di mana-mana banyak cerita tentang seperti ini. Bahkan hal-hal yang bisa dibilang pusaka atau yang ancient gitu, keramat harus dijaga dengan baik. Ya. Ada caranya masing-masing kan untuk melakukan itu. Apakah itu keris, gamelan, apapun itu pasti ada cara untuk membersihkannya sendiri dan gitu. Jadi sebetulnya untuk orang-orang kadang ini mikir gitu, kita bukannya rusak seperti apa itu, tapi memberi warning kalau hal-hal seperti ini harus dihormati. Karena kalau tidak, kalau dimain-mainin kayak Sandra gini, lihat dong jadinya gimana kan? Gitu. Ya, itu tujuannya untuk menjaga malah benda-benda pusaka yang memang dekat dan juga memang relate dengan masyarakat di Indonesia. Siap, terima kasih. Ya, ada official fotografer kita juga nih di tengah-tengah ya. Silakan teman-teman di tengah. Oke, sebelah kanan sekarang, silakan lihat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan. Silakan teman-teman di sebelah kanan.
Oke, terakhir di tengah lagi, terakhir silakan teman-teman di tengah. Terakhir di tengah. Baik, terima kasih teman-teman media, terima kasih untuk seluruh jajaran cast, sutradara, produser dan juga penulis, dan teman-teman media boleh keluar lewat pintu masuk.